Om Swastiastu. Selamat pagi, siang, sore, dan malam rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Imadi Sista Darmawan, NIM 2013071029. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktikum tentang herbarium dan insektarium. Berikut penjelasannya. Pengertian dari insektarium. Insektarium adalah proses pengawatan serangga atau insekta, jasad serangga yang sudah mati dan jasadnya masih utuh dengan pengawet dan dikemas dengan menggunakan koleksi atau kotak kaca dan untuk tujuan tertentu, misalnya untuk tujuan penelitian dan untuk tujuan pendidikan. Untuk mengetahui alat dan bahan dan prosedur kerjanya dan hasilnya, simak video ini sampai habis. Baik, sebelum itu, untuk keselamatan kerja, saya menggunakan masker dan sarung tangan. Berikut alat dan bahan yang saya gunakan, yaitu yang pertama saya menggunakan styrofoam untuk sebagai tempat insektanya. Yang kedua resin serangga. Yang ketiga jarum jahit atau jarum bentul atau stapler. Selanjutnya ada cover barus, ada cover bagus, dan plester bening, ada double tip spade yang saya gunakan ukuran sekitar 5 mili. Sehingga saya memakai alkohol dengan kadar 70%. Selanjutnya untuk pengawetan saya menggunakan formalin, parutan formalin dengan kadar 37%. Selanjutnya bahannya saya menggunakan serangga kupu-kupu. Ini saya ada banyak kupu-kupu, sebenarnya ada walang sangit dan balang rumput dan lelang rumput. Baik, langsung saja ke langkah kerjanya. Langkah pertama yaitu menyemprotkan racun serangga ke dalam wadah serangga agar serangga tersebut pingsan lalu mati. Selanjutnya lakukan hal yang sama pada serangga yang lainnya. Setelah serangga pingsan atau mati, selanjutnya keluarkan serangga tersebut dan diamkan di atas meja. Setelah kering, lalu akan disuntikkan formalin ke badan serangga. Sebelum disuntikkan formalin, disemprotkan alkohol ke seluruh badan serangga agar terhindar dari hama atau makhluk pengurai. Berikut adalah gambaran serangga-serangga yang sudah mati dan sudah saya kasih alkohol dengan kadar 70%. Langkah yang ketiga yaitu suntikkan formalin ke badan serangga sampai serangga tersebut mengeras. Di sini saya tidak menggunakan sarung tangan karena sarung tangan yang saya gunakan
di prosedur kerja sebelumnya itu robek sehingga tidak bisa dipakai lagi, dan apotek di sekitar rumah saya semuanya kehabisan stok sarung tangan. Jadi saya tidak memakai sarung tangan karena tidak ada, dan juga tidak ada yang jual. Langkah selanjutnya yaitu tusuk bagian trakea serangga menggunakan jarum atau spelden, kemudian tancapkan pada styrofoam dan jemur di bawah sinar matahari selama 2 hari dan sampai serangga tersebut mengering. Sampun resnain beli terima jejele melah beline lan kekurangan beli jalanan tresna ne sehidup semati debuin ada rasa ragu di hati hidup mati beli ne wantah adi ne asiki di hati. Sebelum menjemur, oleskan sedikit kapur bagus ke seluruh bagian gabus supaya serangganya tidak dicari oleh semut atau makhluk pengurai lainnya. Baik, beginilah hasilnya teman-teman. Serangga-serangga yang sudah saya kumpulkan selama 2 hari dan sudah saya jemur di bawah terik matahari selama 2 hari. Dan serangga-serangga ini juga sudah mengering. Saya akan memasangkannya di sebuah styrofoam. Baik, di sini saya menggunakan styrofoam sebagai pengganti kotak kaca karena di rumah saya tidak ada kotak kaca. Saya susun insekta yang sudah saya buatkan sesuai dengan kelompok jenisnya. Tresnan raga jangkau langgangan tos mati. Dan untuk insektarium saya akan memasangkan label. Jadi sini serangga yang sudah saya susun dalam insektarium.
seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu pemasangan label nama dari kelompok serangga tersebut. Di sini saya menggunakan lem kertas untuk merekatkan label tersebut yang berada di atas serangga. Baik, untuk langkah terakhir, saya akan membungkus herbarium dengan menggunakan kantong plastik yang diisi dengan kapur barus untuk menghindari adanya semut atau zat pengurai lainnya ke dalam herbarium. Seduak-duak nak loh nekang sekaya, nak muani tetap kepala keluarga. Selanjutnya berikan kapur barus ke dalam insektarium agar semut tidak masuk dan merusak insekta yang sudah diawetkan. Oke, baik, sekarang saya akan merangkai herbarium yang sudah kering dan tumpuannya yang sudah kering di dalam kertas manila dengan bantuan menggunakan double tip. Daun yang saya gunakan sebagai herbarium daun menggunakan teknik press menggunakan buku yang sudah saya simpan selama kurang lebih 2 minggu di dalam buku yang tebal. Dan ini sudah saya petik 2 minggu yang lalu dan saya masukkan ke dalam buku dan saya diamkan selama 2 minggu, dan baru 3 hari yang lalu saya buka dan hasilnya sudah mengering seperti tampak pada video saya saat merangkai sebuah herbarium daun. Untuk teknik pengawetan bunga, saya menggunakan teknik press menggunakan teknik pemanasan menggunakan setrika. Sebelum itu semprotkan dulu alkohol sebesar 70% ke dalam bunga yang akan dipanaskan. Setelah itu tempelkan setrika di atas bunga yang sudah dilapisi dengan kertas, karena di rumah saya tidak punya aluminium foil dan hasilnya juga bagus, kering juga. Lakukan pemanasan menggunakan setrika sampai daun-daun tersebut benar-benar kering. Berikut saya rangkai herbarium bunga berdasarkan jenisnya. Beli boya cucun bupati, boya panah pegawai negeri, beli tua dadi kuli dekorasi, beli kuli lo kain beli sengalo, hujanan belusan panas di majemu. Liseng kawelo diapen gaen beli toyo kal jalanin
sayang liken ilo. Baik, di sini saya akan menempelkan label pada herbarium yang telah saya susun. Hujanan belusan panas lima jemu. Liseng kawelo yapen gaen lituyo kal jalan. Pada label, saya menggunakan nama daun sesuai dengan nama Latin dan nama ilmiah. Teme bulanan tengah bulan subekas bon lima lunan. Agat ada tambahan lemburan. Bulan depan mada liuman orderan. Baik, ini saya sudah memberikan label dan membungkusnya dengan plastik herbarium bunga yang sudah saya buat. Jadi hasilnya begini. Baik teman-teman semuanya, inilah insektarium dan herbarium yang telah saya buat. Dari insektarium terdiri dari beberapa macam serangga yang saya temukan di kebun saya. Selanjutnya saya membuat herbarium bunga, terdiri dari bunga kembang kertas, bunga anggrek, dan bunga alamanda dan bunga kamboja. Selanjutnya ini dia herbarium daun. Saya menggunakan daun tulang jari, klasifikasi tulang jari yaitu tulang jari menjari. Saya gunakan singkong, dan daun ini saya tidak tahu namanya, dan daun pakis. Untuk daun melengkung saya menggunakan cincau dan daun sirih dan daun lada. Untuk tulang daun lurus saya menggunakan daun suji, daun tebu, dan daun serai. Dan untuk daun menyirip saya menggunakan daun jambu biji merah.